Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, cuaca buruk terus berkecamuk. Bahkan tak hanya di Indonesia saja, di negara lain cuaca serupa juga menimbulkan banyak kerusakan signifikan dan menimbulkan beberapa masalah serius yang merugikan para warga terdampak. Nah sahabat, berikut ini adalah 5 bencana alam parah yang melanda berbagai belahan dunia baru-baru ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Terus juga nyalakan loncengnya, biar sahabat semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari sisi lain dunia. Gempa bumi 6 magnitudo di Australia. I arrived here, yeah. And what do you make of the scene in front of you? Well, it's a mess, isn't it? Just very lucky that we're in lockdown, and because usually this is a very busy little area. Gempa berkekuatan 6,0 melanda dekat Melbourne dan goncangannya terasa di sejumlah wilayah di Australia pada Rabu pagi 22 September 2021. Geoscience Australia mengatakan pusat gempa berada di dekat kota pedesaan Mansfield, sekitar 200 km timur laut Melbourne, dan berada pada kedalaman 10 km, demikian dilaporkan Reuters. Stasiun radio 3AW mengunggah gambar puing-puing di jalan di Melbourne yang dikaitkan dengan gempa, dan orang-orang di bagian utara kota mengatakan di media sosial bahwa ada pemadaman listrik. Biro Meteorologi menyatakan gempa tidak menyebabkan tsunami. Menurut ABC.net, gempa terdeteksi di sekitar Mansfield di timur laut Victoria sekitar pukul 9.15. Disebutkan juga bahwa gempa tersebut berpotensi merupakan gempa terbesar di Australia Timur, setidaknya sejak pemukiman Eropa. I arrived here, yeah. And what do you make of the scene in front of you? Well, it's a mess, isn't it? Just very lucky that we're in lockdown, and because usually this is a very busy little area. Angin puting beliung di Depok, Jawa Barat. Hujan deras disertai angin puting beliung yang melanda sebagian wilayah kota Depok, Jawa Barat, berdampak pada terganggunya 622 gardu PLN. Imbasnya pasokan listrik ke sejumlah wilayah termasuk kawasan permukiman terputus. Berdasarkan data PLN dari kejadian tersebut, sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat, ada sebanyak 622 gardu distribusi yang terdampak. Kata Iwan Ridwan, manajer komunikasi PLN UID Jawa Barat melalui keterangan tertulis pada Selasa 21 September 2021 malam. Dalam keterangan itu, Iwan menambahkan bahwa sedikitnya 303 gardu telah dinormalkan kembali, menyisakan 319 gardu yang masih membutuhkan penanganan. Penanganan terus dilakukan hingga malam ini. PLN mengupayakan manuver jaringan dan menerjunkan sejumlah personel yang terdiri dari pegawai dan petugas pelayanan teknik. PLN juga melakukan upaya pengamanan aset. Beberapa lokasi saat ini juga sedang dijaga oleh aparat demi keamanan bersama. Mencegah apabila terjadi hal yang membahayakan, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Denny Ramulo menyebutkan bahwa banyak peristiwa pohon tumbang. Beberapa di antaranya menyebabkan aliran listrik terputus karena menimpa kabel listrik. Banjir di Jembrana, Bali. Sejumlah wilayah di Kabupaten Jembrana, Bali dilanda banjir dan tanah longsor. Hujan deras yang mengguyur sejak Senin 20 September membuat permukiman penduduk terendam banjir dan longsor. Sejumlah wilayah selain tergenang air banjir juga terjadi tanah longsor, kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jembrana Iputu Agus Artana Putra pada Selasa 21 September 2021 malam. Putra mengatakan wilayah yang menderita kerusakan paling parah akibat banjir dan tanah longsor, yakni di Kecamatan Mendoyo. Selain permukiman penduduk, banjir juga membuat ruas jalan Denpasar Gilimanuk tak bisa dilewati kendaraan akibat terendam air cukup tinggi. Wakil Bupati Jembrana Igede Ngurah Patria Krisna mendatangi korban banjir dan tanah longsor di Kecamatan Mendoyo. Salah satu rumah warga di Banjarangdu, Desa Posanten mengalami kerusakan cukup parah. Tembok belakang rumahnya jebol tertimpa tanah longsor. Di wilayah itu, ketinggian banjir yang merendam permukiman warga mencapai 1 meter.
Dia juga meninjau jalan nasional yang terendam banjir. BPBD diminta segera melakukan pendataan, evakuasi, dan menyalurkan bantuan untuk warga yang terdampak bencana. Kebakaran toko swalayan Cahaya Cilandak. Kebakaran toko swalayan Cahaya Jalan Cilandak KKO Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan terjadi pada Selasa 21 September 2021 malam. 25 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit Bronto diarahkan ke lokasi kebakaran. Pantauan Detikcom di lokasi kebakaran pada Senin 21 September pukul 10.35 waktu Indonesia Barat, 1 unit Bronto Skylift F104 HLA datang ke lokasi kebakaran. Petugas langsung mengarahkan Bronto untuk memadamkan api bagian atas gedung swalayan. Terdapat 3 petugas yang menaiki dan mengarahkan air ke titik api yang masih menyala di bagian atas gedung. Petugas lainnya juga terlihat mengarahkan dan mengontrol tekanan air yang keluar. Sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, api masih belum padam. Gedung swalayan cahaya ludes dilahap si jago merah. Warga setempat juga masih ada yang melihat kegiatan pemadaman api di sekitar area gedung. Api sempat menjalar ke rumah warga, tidak hanya menghabiskan gedung swalayan, api juga sempat menjalar ke rumah warga. Hal tersebut dijelaskan oleh Pia, salah satu warga yang mengatakan api menjalar ke salah satu kos-kosan yang terletak di lantai 2. Pia sendiri bercerita ketika kebakaran terjadi, ia langsung mengamankan keluarga dan surat-surat penting. Saat itu, ia juga langsung mengungsi ke masjid sampai suasana cukup aman. Belum diketahui penyebab kebakaran toko swalayan Cahaya malam ini, petugas masih fokus pada pemadaman gedung. Gempa bumi di Jayapura, Papua. Gempa bermagnitudo 4,9 terjadi di Jayapura, Papua. Gempa berpusat di laut. BMKG melaporkan gempa terjadi pada Selasa 21 September 2021 pukul 17.33 waktu Indonesia Barat. Gempa terjadi pada kedalaman 10 km. Pusat gempa berada di laut 89 km timur laut Kabupaten Jayapura. Tulis BMKG lewat akun resminya. Koordinat gempa dilaporkan pada 2,31 lintang selatan dan 140,29 bujur timur. Kekuatan gempa dirasakan bervariasi di sejumlah wilayah. Di wilayah Abepura, gempa dirasakan pada skala MMI 2-3, sedangkan di wilayah Sentani dirasakan pada skala MMI 2. Kekuatan MMI 3 artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Sedangkan MMI 2 berarti getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Nah sahabat, itulah beberapa bencana alam parah yang melanda berbagai belahan dunia baru-baru ini. Nah, bagaimana kalau menurut pendapat kalian sahabat? Jangan lupa untuk berkomentar di bawah ini ya.